Saat hendak mengambil pesanan makanan di luar rumah, seorang pria justru dihadang dua perampok bersenjata. Dia pun panik, mengingat istrinya tengah hamil tua di dalam. Sebelum Nick bereaksi, perampok memaksanya masuk dan mengancam mereka untuk mematikan TV. Namun, remote TV tak ditemukan, hingga membuat para perampok naik pitam. Perampok mengancam pasangan itu agar menyerahkan uang. Demi nyawa, sang suami memberikan dompetnya, dan istri menunjuk dompet lain di dapur. Namun, isinya ternyata kosong. Perampok marah karena merasa dibohongi di rumah semewah ini, lalu menodongkan pistol ke perut sang istri. Ketakutan, sang suami akhirnya mengaku masih ada brankas di rumah. Perampok lalu membawa Nick ke ruang kerja dan memaksanya membuka brankas. Tak disangka, di dalamnya ada deposito $250.000. Pasangan ini ternyata sangat kaya, sehingga perampok menyuruh Nick mencairkan uang itu. Namun karena hari ini adalah hari Jumat, bank pun sudah tutup dan mereka harus menunggu sampai hari Senin depan. Nick mencoba menawarkan untuk menuliskan surat utang namun ditolak. Perampok memaksa Nick memberitahu lokasi alarm, lalu memutus semua saluran telepon dan internet. Mereka berencana menyekap pasangan itu hingga hari Senin. Saat ditanya soal tamu, mereka menjawab tidak ada. Namun tiba-tiba terdengar suara bel pintu berbunyi dari luar rumah. Agar tak ketahuan, perampok mengancam Nick keluar dan memakaikannya topi untuk menutupi luka. Di depan pintu, ternyata itu pesanan makanan mereka. Meski bantuan sudah dekat, Nick tak berani minta tolong karena perampok sudah menodongkan senjata. Jika bicara sepatah kata pun, dia akan langsung ditembak. Usai kurir pergi, perampok merasa tenang lalu mengurung pasangan itu di ruang bawah tanah. Mereka mengaku hanya menginginkan uang dan akan pergi setelah mendapatkannya hari Senin. Usai menutup pintu besi, pasangan yang ketakutan itu berusaha tetap tenang demi bertahan hidup. Sang istri Lisa teringat ada monitor bayi di sakunya. Monitor itu terhubung ke kamar calon bayi mereka, yang awalnya disiapkan untuk memantau kondisi sang anak secara real time setelah lahir nanti. Namun perampok tak kunjung datang hingga malam. Di ruang bawah tanah, suami istri itu saling berpelukan. Esoknya, suara dari monitor bayi tiba-tiba terdengar dan ucapan perampok itu seketika membuat mereka ketakutan. Ternyata kedua perampok itu pembunuh yang baru saja keluar dari penjara. Mereka berencana membunuh pasutri itu setelah dapat uang agar tidak ada saksi. Lisa langsung ketakutan saat menyadari nyawanya terancam. Namun suaminya bilang ada kamera pengawas di kamar tersebut, jadi mereka masih aman sementara waktu. Nick lalu ingat kunci cadangan ruang bawah tanah ada di lemari dapur lantai atas. Masalahnya sekarang adalah mereka gagal mengambil kunci cadangan. Sebelum sempat berpikir, perampok masuk membawa pizza. Nick mengaku punya cara hasilkan jutaan sebulan demi kebebasan mereka. Namun, perampok tak tertarik dan hanya ingin $250.000 Senin nanti lalu kabur. Pintu pun ditutup. Karena gagal, Nick akhirnya menyuruh istrinya yang hamil makan agar perut tak kosong. Saat itu, Lisa panik menggedor pintu besi bawah tanah. Dia ingat sahabatnya rutin berkunjung tiap Sabtu pagi. Jika mereka bertemu perampok, nyawanya terancam. Mendengar itu, perampok marah dan menyuruh Lisa menelepon untuk membatalkan janji. Namun, di bawah tanah tak ada sinyal. Terpaksa perampok membawa Lisa ke atas untuk menelepon. Tapi terlambat, sahabatnya sudah sampai di depan rumah. Temannya memaksa masuk. Agar temannya aman, Lisa terpaksa membentaknya. Mendengar itu, temannya pergi kecewa. Begitu mobilnya menjauh, perampok itu pun mulai lengah. Meski sahabatnya selamat, Lisa muntah di tubuh perampok hingga ia ditampar. Saat perampok itu ke atas untuk ganti baju, Lisa berpura-pura hamil demi simpati perampok wanita dan meminta obat mual. Saat dipercaya, Lisa segera menyembunyikan kunci cadangan ruang bawah tanah di tubuhnya agar tidak dicurigai. Lisa meminum pil itu di depan perampok supaya tidak dicurigai, lalu dikurung lagi di ruang bawah tanah. Melihat kunci cadangan, Nick bersemangat karena kunci mobil ada di lantai atas dan mereka bisa kabur. Nick segera membuka pintu besi dan menyelinap keluar. Pasangan suami istri ini pun berpencar dengan Lisa diam-diam menuju garasi lebih dulu. Nick naik ke lantai 2. Kedua perampok asyik bersantai sementara tawanan di bawah tanah sudah kabur. Nick pun berhasil mengambil kunci mobil lalu bergegas ke garasi. Ia segera tancap gas membawa istrinya pergi. Namun, suara mesin terdengar oleh perampok. Mereka mengira bisa lolos, tapi hal yang membuat mereka putus asa adalah perampok itu memblokir jalan dengan mobil sehingga pasangan itu tak bisa kabur. Mereka tertangkap lagi dan dibawa ke ruang bawah tanah. Perampok yang marah mengancam bayi Lisa dengan pisau. Demi melindungi bayinya, mereka terpaksa menyerahkan kunci cadangan. Namun perampok tetap tak melepaskan mereka. Nick dibawa ke lantai 2 untuk dihajar. Lisa pun terjebak sendirian. Karena emosi, perutnya mulai terasa sakit. Setelah tenang, Lisa mendengar suara dari monitor dan melihat suaminya sudah diikat erat oleh perampok di dalam kamar bayi. Karena baterai monitor hampir habis, ia segera menenangkan suaminya dan memintanya bertahan demi anak mereka sebelum monitor itu benar-benar mati. Tak lama kemudian Lisa menyadari bagian bawah roknya basah karena air ketubannya pecah. Ia pun berteriak minta tolong sekuat tenaga hingga akhirnya menarik perhatian perampok wanita tersebut. Tahu Lisa mau melahirkan, perampok itu menenangkannya sebab dia pun pernah melahirkan. Lalu, ia membawa Lisa mandi ke lantai atas. Baru selesai, bel berbunyi, tetangga datang. Ternyata mobil perampok yang menghalangi jalan milik tetangga itu. Karena tak ada respons, si tetangga mengancam lapor polisi. Tak disangka, detik berikutnya,
Pintu rumah terbuka, tetangga itu langsung mendorongnya untuk bertanya. Namun, detik berikutnya, Lisa sangat ketakutan menyadari perampok itu sosok kejam yang tega membunuh. Saat perampok itu sedang sibuk mengurus mayat, Lisa menyembunyikan pisau dapur lalu kembali dikurung di ruang bawah tanah. Nyaris putus asa, ia melihat detektor asap, segera mengambil baterainya, dan memasangnya ke kamera pengawas tersembunyi. Dengan cara ini, ia bisa kembali melihat tampilan kamera pengawas. Namun apa yang terlihat justru membuatnya tertegun. Ternyata, suaminya sudah lama mengenal perampok wanita itu. Bahkan mereka berdua pernah memiliki hubungan asmara di masa lalu. Nick sendiri tak menyangka, seumur hidupnya, ia tak pernah menyangka akan bertemu mantan pacarnya lagi dengan cara seperti ini. Dan Lisa pun tak menyangka bahwa suaminya ternyata adalah orang seperti itu. Saat Lisa masih terkejut, perampok pria tiba-tiba menerobos masuk ke ruang bawah tanah. Namun, Lisa sama sekali tidak panik. Bahkan ia sempat memainkan taktik adu domba. Tapi saat itu, si perampok kembali ke basement bersama Nick. Lisa segera menceritakan semua temuannya dari rekaman pengawas. Tak disangka, Nick tidak panik dan berdalih itu hanya tipuan demi mendapat kepercayaan lawan, lalu meyakinkan kesetiaannya pada Lisa dan calon bayinya. Saat Lisa termenung, tiba-tiba perut Lisa sakit luar biasa. Air ketubannya pecah. Ia akan melahirkan, dan suaminya panik. Demi keselamatan anak istrinya, ia menggedor pintu besi meminta bantuan perampok di atas. Perampok wanita segera turun lalu membantu Lisa ke ranjang lantai 2. Namun, perampok pria merasa janggal. Bukankah mereka ke sini untuk merampok? Kenapa tiba-tiba malah jadi bidan? Baru pada saat itu, perampok wanita mengungkapkan tujuan sebenarnya ia datang. Ternyata, dulu saat di penjara, ia sudah mengenal Nick. Saat itu, Nick adalah psikolog di penjara, dan mereka berdua bahkan pernah menjalin hubungan. Kini, dia sangat ingin membawa pergi anak Nick. Mendengar uang $250.000 itu miliknya, perampok pria setuju turun. Saat persalinan, demi mengalihkan perhatian Lisa, perampok wanita mengungkap kebenaran. Ternyata, dia mengenal Nick sejak di penjara. Nick menyelundupkan barang ke penjara, sementara dia menjualnya di dalam. Sering berinteraksi, mereka menjalin hubungan hingga punya anak. Namun, anak itu meninggal tak lama setelah lahir. Kini, segalanya menjadi jelas. Bayi Lisa akhirnya dilahirkan si perampok wanita. Melihat bayinya dibawa pergi, Lisa memohon anaknya dikembalikan. Namun, perampok wanita justru menghunus pisau. Saat perampok pria mendekat, ia langsung menusuk jantungnya. Barulah si pria sadar dirinya hanyalah korban. Hubungan mereka ternyata tak sedekat dugaannya. Mereka hanyalah rekan perampokan baru. Melihat kejadian itu, Lisa lemas ketakutan. Tiba-tiba, perampok wanita itu menodongkan pistol ke arah Lisa. Namun, Nick berhasil naik dan mengaku masih mencintainya serta memiliki banyak harta. Ia mengajak wanita itu pergi jauh bersamanya. Tapi, saat itu juga, perampok wanita. Tapi si perampok malah menyuruh Nick membuktikan tekadnya. Lisa sadar di hati suaminya hanya ada dirinya sendiri dan anak itu. Marah, Lisa memukul perampok itu sampai pingsan. Saat perampok hendak membawa pergi anak itu ke mobil, Lisa bergerak cepat mengambil anaknya dari kursi belakang, lalu lari bersembunyi ke hutan. Begitu si perampok kembali, anak itu sudah lenyap. Dengan geram, ia pun mengejar masuk ke hutan sambil menggenggam pistol. Lisa masih terus bersembunyi, namun suara tangisan anak tetap menarik perhatian perampok itu. Saat perampok sedang mencari dengan saksama, Nick yang sudah sadar datang dan memukul mati perampok itu dengan batu, lalu mengambil pistolnya dan mulai mencari jejak Lisa. Melihat Nick hampir menemukannya, Lisa menggunakan perban sebagai umpan. Setelah memancing Nick mendekat, Lisa melakukan serangan mendadak dan berhasil menjatuhkan pistol dari tangan Nick. Lisa menyambar pistol di tanah lalu menodong suaminya. Nick tak panik sebab ia yakin Lisa penakut dan tak akan berani menembak. Namun ia tak sadar hati Lisa berubah sejak melahirkan. Meski perempuan lemah, seorang ibu itu kuat. Ia tak akan biarkan anaknya dikuasai orang jahat. Lisa pun mengosongkan peluru pistolnya hingga semua penjahat dihukum setimpal. Dan film pun berakhir di sini.